Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas insert, update, dan delete, yaitu dimana fungsinya untuk memanipulasi data-data yang ada di dalam tabel. Misalkan teman-teman mau menambahkan data, yaitu menggunakan insert, atau menghapus data, yaitu menggunakan delete, atau merubah data, yaitu menggunakan update. Contohnya, ya, di sini kita sudah mulai menggunakan aplikasi GUI-nya. Salah satunya, kalau teman-teman menggunakan database-nya MySQL, teman-teman bisa menggunakan PHP MyAdmin. Di sini ada tabel kita, yaitu ada departemen, login, my tabel, dan list departemen. Untuk query insert, update, dan delete, di sini teman-teman tinggal masuk ke menu SQL. Misalkan teman-teman mau menginsertkan satu data. Kalau teman-teman datanya atau struktur kolomnya itu auto increment, maka tidak perlu diinsertkan lagi. Dia akan otomatis menginsertkan datanya sesuai dengan yang terakhir nomornya berapa. Misal ID ini kita auto increment, dia terakhir 102. Kita akan menginsertkan satu data. Query-nya adalah insert into tabelnya apa, terus kolomnya apa saja, lalu isinya satu aja. Isi antara isi satu dan yang lainnya kita menggunakan koma. Misalkan namanya, alamatnya, lalu emailnya adalah satu lagi adalah nomor handphone. Antar kolomnya dipisahkan, antar datanya dipisahkan menggunakan koma. Ini saling berkaitan. Misalkan yang pertama di sini adalah nama, insert into my tabel, kolom nama berarti yang pertama isinya nama, alamat, email, nomor HP. Insert, dia akan menginsertkan data ke distributif. Gimana caranya kalau kita insert datanya lebih dari satu data? Teman-teman tinggal menggunakan koma, lalu data keduanya apa? Oke, ini adalah data pertama di dalam kurung, koma, ini data kedua. Begitu juga kalau teman-teman mau data ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita kirim. Datanya sudah ada. Itu adalah insert. Kalau update-nya bagaimana? Update-nya teman-teman bisa menggunakan, kalau di PHP MyAdmin bisa klik rubah, atau kita akan merubah data apa.
update, nama tabelnya apa, set, data apa yang mau dirubah. Teman-teman, datanya boleh lebih dari satu atau hanya satu yang akan dirubah. Misalkan contoh, saya akan merubah hanya namanya saja. Nah, di sini perlu kehati-hatian kalau kita salah query ini, maka seluruh datanya terupdate. Kita misalkan melakukan query, datanya seperti ini awalnya. Kita melakukan datanya ke query-nya seperti ini. Query-nya seperti ini, where, tapi di where-nya nggak ada nih di belakangnya, langsung kirim. Atau where, atau tidak tahu. Nih, 1004 data berubah. Kita cek data kita. Nah, namanya berubah menjadi Syarif semua. Ini yang disebut dengan update anomali, yaitu kesalahan dalam proses update, atau query kita salah nih, yang seharusnya kita hanya kolom satu saja atau ID-nya satu aja, yang ID-nya satu akan kita rubah menjadi Syarif, jadi semua ke-update. Itu perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk proses update ini. Sama juga kayak delete. Kalau teman-teman salah melakukan query atau delete anomali, kirim aja delete, kirim. Query delete itu delete from nama tabelnya apa. Nah, teman-teman langsung aja kirim. Oke, maka datanya yang akan terjadi adalah semua datanya terdelete. Karena kita sudah membackup tadi, nah, saya akan mengembalikan atau mengimport data yang sudah ada. Cara importnya, teman-teman bisa menggunakan select all. Ini di copy semua, lalu dipastekan ke dalam SQL seperti ini. Nah, ini bisa dilihat datanya ada berapa, dia dipisahkan oleh koma dan diakhiri oleh titik koma. Ini kalau insert sedikit lebih mudah. Kirim, maka query-nya, maka hasilnya. Atau ada cara kedua, teman-teman, ini kita search dulu. Teman-teman punya file.sql. Oke, misalkan saya akan mendelete dulu semuanya. Datanya pasang. Teman-teman bisa klik import, lalu pilih .sql nya, dan datanya akan kembali. Di import di sini sebenarnya query-nya tetap sama aja. Query-nya yang digunakan adalah query insert. Insert into tabelnya apa, ID, nama, alamat, email, nomor handphone, value-nya, baru datanya data 1, data 2, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Tugas teman-teman adalah
teman-teman juga memiliki tabel my tabel atau user atau silahkan apapun namanya. Silakan inputkan data sebanyak minimal 1000 data ke dalam tabel teman-teman. Nah, di mana tabel ini 4 tabel ini yaitu ada departemen, login, my tabel, atau teman-teman lebih enak menggunakan user, silakan user dan departemen. 4 tabel ini akan kita gunakan untuk UTS ini. Di dalam tabel departemen kita memiliki kolom kode departemen, nama departemen, manager ID, login yaitu ada username, password, level, dan live login. My tabel ada ID, nama, alamat email, dan nomor handphone. Dan user departemen yaitu ada user ID dengan departemennya. Berarti tugas pertemuan kali ini, silahkan insertkan data sebanyak minimal 1000 data. Silahkan teman-teman mau menggunakan .sql silahkan, atau mau ketik satu-satu silahkan, atau teman-teman bisa mencari di Google dengan kata kunci interpreter atau Makaro. Intinya silakan inputkan data sebanyak 1000 data di 3 tabel ini, dan teman-teman diharuskan memiliki 4 tabel ini yang nantinya akan digunakan pada saat UTS. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.